Om Swastiastu, perkenalkan saya Ibu Sri Krisnakusumandewi, dan dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai data manipulation language. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai data definition language atau DDL, yang mana menyangkut query seperti create atau membuat, alter atau mengubah modifikasi, dan juga drop atau menghapus suatu database ataupun suatu tabel. Nah, ini saya akan melanjutkan ke bahasa lagi satu ya di DML ini. Mungkin sebelum melanjutkan penjelasan, saya akan membuka XML terlebih dahulu. Oke, kita buka dulu dari control panel, kita start Apache dan MySQL. Oke, lalu saya akan menjalankan komennya di command prompt. Nah, oke, kita buka dulu. Terus kita akses XML, SQL, maaf, oke, bin. Ini SQL root. Nah, kita udah masuk ke MariaDB monitornya. Kita show dulu mungkin database yang udah ada. Nah, sini kita udah punya beberapa database. Dan saya sudah membuatkan DB perpustakaan ini yang database-nya masih kosong, yang belum isi apapun untuk praktek data manipulation language ini. Mungkin kita switch ke perpustakaan dulu ya. Kita mau pakai DB perpustakaan. Oke. Nah, udah. Sebelum lanjut, mungkin saya mau memberikan penjelasan singkat mengenai DML. DML atau Data Manipulation Language itu merupakan bahasa yang digunakan pada saat pengguna ingin melakukan suatu manipulasi, baik berupa penambahan, pembaruan, penghapusan, serta pengambilan data yang ada di dalam database. DML sendiri terdiri dari 4 query, yaitu yang pertama adalah insert, yang digunakan untuk menambahkan data atau record baru ke dalam tabel. Lalu ada update, yang digunakan untuk modifikasi data yang sebelumnya sudah ditambahkan pada tabel, yang sebelumnya sudah ditambahkan oleh insert itu. Lalu ada delete, yang merupakan suatu query yang digunakan untuk menghapus data yang sudah ditambahkan sebelumnya. Lalu ada select, yang digunakan untuk mengambil data dari database. DML sendiri, khususnya pada update, delete, dan select, itu juga digunakan bersama dengan ekspresi atau kondisi tertentu. Namun insert biasanya tidak menggunakan kondisi karena datanya belum ada. Kondisi tersebut nanti akan kita lihat lebih lanjut pada saat kita mempraktekannya. Oke. Kita masuk ke insert dulu ya. Mungkin kita lihat dulu DB perpustakaan ini isinya apa aja. Show tables. Nah, sini ada tabel anggota, ada tabel buku, ada tabel data pinjaman, pegawai, dan peminjaman. Dan masing-masing dari tabel ini kosong ya. Kita mulai dari insert bagian anggota. Kita mau ngasih anggota dulu. Kita cek dulu deskripsi dari anggota ini. Nah, dia punya field ID anggota, dia punya field nama anggota, dan nomor telepon. Dengan tipenya, ada anggota merupakan integer karena dia merupakan paling memiliki ya. Nah, ini nanti dia akan bersifat auto increment, yang berarti dia akan terus bertambah secara otomatis. Kalau misalkan kita nggak nge-state ID anggotanya berapa. Jadi lebih gampang ya nanti kalau misalnya kita mau menambahkan data, terutama data yang banyak. Terus ini ada nama anggota dengan tipe varchar dan nullnya itu null, dia nggak boleh null. Sama seperti anggota, tapi anggota ini kan paling memiliki ya, jadi otomatis nggak boleh null. Nama anggota ini kita set biar dia nggak null. Bertelepon dia boleh null. Oke. Nah sekarang kita cek dulu. Select ini merupakan salah satu dari DDML seperti yang kita sebut. Belum saya jelaskan sebelumnya. Mungkin ini saya akan jelaskan lebih lanjut di bagian select itu sendiri, namun mungkin sekedar informasi singkat saja kalau sintaks ini select, tanda asterisk, prompt anggota kita akan memunculkan suku data yang ada dalam anggota ini. Oke. Nah, masih empty ya, belum ada gini ya. Dan sekarang kita mau menambahkannya. Sekarang yang pertama, insert into anggota. Values 1, terus namanya Linda, terus nomor teleponnya 08, bebas ya. Oke. Nah, di sini artinya kita ingin insert into, kita ingin menambahkan data ke dalam tabel anggota dengan values atau datanya, data yang kita tambahkan adalah ID anggotanya 1, dengan nama anggotanya Linda, dan nomor teleponnya adalah nomor telepon sekian, nomor 888. Sekian. Oke. Di sini kita akan langsung menambahkan suku data ini dalam satu baris.
Dimana bagasnya harus urut sesuai dengan urutan kolomnya. Urutan kolom yang pertama ID anggota, kolom yang kedua nama anggota, nomor 3 nomor telepon. Nah, kalau misalnya kita nggak urut nanti datanya bakal error. Antara error kalau misalkan tipe datanya berbeda di tiap kolom, kan kita kaca tuh beda. Bisa jadi error atau bisa jadi dia malah kacau. Dia nggak dikasih tahu error. Misalkan kebetulan nih nama anggota nomor teleponnya pacar keduanya. Tuh. Terus kalau misalkan kita balik, dia nggak error tapi datanya berantakan. Seperti itu. Oke, saya coba eksekusi. Terus kita cek lagi. Oke, kita masuk ya ke dalam tabelnya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin memasukkan beberapa kolom yang spesifik? Ini kan kita nggak isi ke spesifikasi kolomnya ya, jadi kita langsung ngasihin ke semua kolom yang ada di dalam satu baris tersebut. Caranya, insert into anggota masih sama seperti tadi, namun kita tambahkan tanda kurung, yaitu nama kolom yang ingin kita tambahkan. Misalkan kita mau menambahkan nama anggota saja. Oke, tutup, kasih values-nya dari nama anggota yang mau kita tambahin itu adalah misalkan Ian, gitu misalkan ya. Tutup. Oke. Nah, kita cek lagi. Oke. ID anggotanya 2 dengan nama anggota Rian dan nomor teleponnya 0. Yang pertama, untuk nama anggota karena kita udah ngasih tahu nih kolom apa yang mau kita kasih data, dia bakal ngasih datanya ke nama anggota si Rian. Bagaimana dengan ID anggota dan nomor telepon? Nah, ID anggota seperti kita set sebelumnya adalah primary key di mana dia akan bersifat auto increment, dia akan nambah sendiri. Jadi kalau misalkan kita nggak nambahin ID anggota pada saat kita melakukan insert, dia bakal melakukan auto increment secara otomatis dan menambahkan ID kotanya. Itu kan ID kota yang pertama 1, auto increment jadinya 2. Untuk data selanjutnya seperti itu. Lalu nomor telepon karena kita nggak ngasih kolom nomor telepon di sini, dia bakal bersifat 0. 0 itu sendiri dia ngasih MariaDB ini ngasih tahu ke kita kalau dia nomor teleponnya masih 0 gitu, masih sifatnya nggak isi data sama sekali gitu. Dia nggak ada menyimpan data sama sekali. Beda dengan kalau misalkan kita mengosongkan nama anggotanya. Oke, kita kasih contoh. Set into anggota. Kita cuma mau ngasih nomor teleponnya doang nih. Oke, dengan values. Misalkan 08. Ingat juga kalau varchar dia aku isi tanda petik 2-nya seperti ini ya. Untuk varchar dan char. Nah, oke. Ini query-nya oke. Dan dia ada satu baris affected atau mungkin satu baris ditambahkan. Tapi dikasih satu warning. Kenapa? Karena kita melewatkan nama anggota yang semestinya nggak boleh 0. Ini kan? Maafkan di sini. Nama anggotanya nggak boleh 0. No. Itu. Oke, hasilnya adalah select from anggota. Nama anggota gitu misalkan. Maaf. Nama anggota. Oke, ini aja. Nah, nama anggotanya kosong. Beda ya. Nomor tadi kita kosongin, dia kasih tahu 0. Tapi anggotanya dia benar-benar kosong gitu. Nah, bedanya apa? Kalau nomor telepon ini benar-benar kosong. Dia itu MariaDB cuma ngasih tahu kita kalau ini kosong, 0. Isinya nggak isi apa-apa. Tapi karena di sini, karena dia nggak boleh 0, MariaDB mungkin bisa dibilang punya inisiatif sendiri buat ngasihnya sebagai space blank seperti ini. Dia punya data nih dalamnya tapi blank. Seperti itu. Ini bedanya 0 sama blanknya ya. Oke. Terus gimana caranya kalau kita mau nambahin ini keduanya, kita bisa pakai update, tapi mungkin itu buat belakangan ya. Oke. Terus penjelasan selanjutnya, kalau bagaimana kalau misalkan kita ngasih insert into anggota dengan values 6 kurung, kita lompat ke nomor 6 misalkan, ID anggota 6. Yanti gitu misalkan namanya. Terus nomor teleponnya 008 bla 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 gitu misalkan. Oke, tutup. Oh. Tunggu sebentar. Oh ya, maaf. Di sini saya lupa ngasihin koma. Insert into anggota values 6, ini memisahkan tiap row ya. Ini error gara-gara saya nggak ngasihin komanya, jadi dianggap satu kolom. Saya mau ngasih satu kolom aja gitu. Kolom pertama, kolom
Dan ini kolom kedua gitu, makanya ada error. Oke, saya lupa ngejelasin juga tadi, jadi mungkin sekalian. Nanti koma, terus nomor teleponnya 08. Oke, ini misalkan. Tutup. Nah, udah. Dia nggak ngasih error sama sekali. Karena ya boleh-boleh aja, sah-sah aja selama ID anggotanya ini nggak sama. Kalau misalkan kita kasih ya sama, mungkin contohnya tentu anggota values. Misalkan kita ngasih nomor 3 lagi. Kan udah ada tuh. Di Tono, misalkan. Terus nomor teleponnya 08 sekian. Nah, itu misalkan. Nah, dikasih error. Duplicate entry 3 for key primary. Nggak dikasih sama dia. Tapi yang ini dikasih. Meskipun ngelewatin angka 4 sama 5. Namun, apa yang akan mempengaruhi? Dipengaruhi oleh keputusan ini, di mana kita ngelewatin 4 sama 5. Nah, misalkan kita mau insert lagi ya. Insert into anggota. Dan kita nggak mau ngasih primary key-nya. Kita nggak mau ngasih ID anggotanya. Jadi kita ngasih nama anggota, koma, kita pemisah kolomnya, nomor telepon. Dan ingat kolomnya harus urut ya. Terus nama anggota, nomor telepon, begitu. Kalau misalkan kita ngelewatin nomor telepon dan ini ada kolom lagi satu, kita harus urut nama anggota, koma, terus kolom lagi yang setelahnya, dan semacamnya. Oke, kita kasih values-nya. Terus namanya Ray, misalkan, koma, 08. Oke. Nah. Kita cek anggota. Nah, apa yang terjadi? 4 sama 5-nya tetap di skip nih sama dia. 1, 2, 3, 6, 7. Tiba-tiba ke 7. Kenapa? Karena database ini, MariaDB ini akan melakukan auto-increment berdasarkan data yang paling besar. Kan datanya 6 nih ya. Data paling terakhir yang besar. Dan ini akan melanjutkan ke 7 auto-increment-nya. Bodoh amat ya kalau misalkan 45 nih nggak keisi. Nah, sekarang apakah kita bisa mengisi 4 sama 5-nya? Bisa. Namun kita harus mengisi secara manual. Insert into anggota values. Values-nya 4. Terus namanya Maria mungkin. Dengan nomor telepon 08 sekian. Oke, akan begitu. Terus koma. Yang 5. Artono gitu misalkan. Artini deh. Artini. Terus, oh ya maaf ini saya lupa ngasih. Oke. Ini 08. Nah, oke, mau tutup. Koma. Nah, bisa ya. Kita cek. Oke, tambah nih Maria sama Artini ya. Jadi kita bisa yang ngisi ID anggota yang tadi kebetulan kelompat, asalkan diisi secara manual. Kalau misalkan nggak diisi secara manual, dia bakal ngelakuin auto-increment berdasarkan data yang paling besar. Gitu. Oke, nah sekarang gimana caranya kalau kita mau ngasih kolomnya, kolom yang spesifikasi seperti ini, tapi kita nggak mau diurut. Itu bisa, tapi dengan sintaks yang agak berbeda ya. Set into anggota, yang kita tambahin yang namanya set. Kita enter aja mungkin set nama nomor telepon, karena kita nggak mau urut ya, sama dengan, terus kita kasih nomor teleponnya berapa, 08, terus sekian, misalkan, koma, terus kolom selanjutnya, nama, anggota, sama dengan Kiara, misalkan. Kiara belum ada ya, oke, belum ada. Nah. Oke, cek lagi. Ada nih, si Kiara. Oke, begitu. Kita bisa ngacak kolom yang mau kita isiin nggak harus urut kayak gini tadi itu. Kalau kita pakai set seperti ini. Nomor telepon sama dengan sekian, nama anggota sama dengan sekian gitu. Oke, mungkin itu aja untuk insert di bagian anggotanya. Kita tadi udah belajar gimana caranya buat nambahin insertnya ke semua kolom, ke beberapa kolom, dan juga ke beberapa data. Kita menambahkan beberapa data sekaligus ya tadi di sini. Nih,
Kalau misalkan kita mau nambahin data sekaligus, anggota values, kita kasih baris yang pertama, koma, baris kedua, koma, baris ketiga, koma, dan seterusnya. Itu kalau kita mau ngasih dua data sekaligus. Mirip-mirip sintaksnya. Oke. Lanjut kita mau ngasihin insert itu ke pegawai sekarang ya. Kita cek dulu deskripsi pegawainya isinya apa aja. Si kolomnya. Nah, mirip-mirip ya sama anggota. Kita punya ID pegawai, nama pegawai, nomor telepon. Kita mau langsung insert into pegawai. Dengan values, kita mau ngasih beberapa data sekaligus. Misalkan 1, Yuka, terus 08 sekian. Maaf. Oke. Terus baris yang kedua, 2, namanya Dimas. Terus ini misalkan nomor teleponnya kita alurin. Oke. Nah, kita cek. Oke. Nah, udah masuk. Lanjut lagi ke bagian peminjaman. Mungkin saya enter aja biar lebih gampang. Lebih kelihatan bedanya. Oh, enggak deh. Gini dulu. Oke, kita cek deskripsinya dulu. Peminjaman. Nah, isinya kita punya ID peminjaman, ID anggota sebagai foreign key dari ID anggotanya ini, terus ID pegawai, foreign key dari nama pegawai. Jadi lagi-lagi ID anggota ini nggak boleh null, karena sifatnya primary, pegawai juga sama, nggak boleh null. Dan tabel peminjaman ini tidak bisa berdiri sendiri ya, dia merupakan child table dari anggota dan pegawai sebelumnya. Sekarang kita ngelakuin insert lagi. Peminjaman. Dengan values. Oke. Yang pertama, misalkan anggota yang meminjam adalah anggota dengan nomor 2. Misalkan. Terus pegawai yang mengurus dengan ID 1. Tanggal peminjaman, misalkan dia meminjamnya 2022 di bulan 12 di tanggal 01. Misalkan begitu. Dan tanggal tenggat kembalinya adalah seminggu setelahnya, tanggal 8 berarti ya, 2022, 12.08. Misalkan. Oke. Kita koma. Terus yang kedua, misalkan ID yang ketiga mau minjam, terus yang diurus oleh pegawai satu lagi. Ini 2022 di tanggal 12 bulan di tahun bukan di tahun. Di tahun 2022 di bulan 12 di tanggal 10, lalu tanggal kembalinya adalah di 2022 di 12 terus karena 1 minggu 17. Oke. Koma, terus yang mungkin yang terakhir misalkan yang ketiga si ID peminjam 1 misalkan anggota perpustakaan yang pertama, terus diurus dari pegawai yang pertama, yang kedua. Nah, diminjam di tahun 2022, 12, 14 gitu misalkan. Dan dia harus mengembalikan pada 2022, 12, 21. Oke. Misalkan. Oh, maaf, ini ada typo di sini. Oke, kita ulang lagi. 1, 2, 1. 2022, 12, 01. Oke, 01. 2022, 12, 08. Menutup. Sama lagi. Oke, terus lagi 2, 3, 1. 2022, 12, 10, 2022, 12, 17. Oke, ini udah sesuai. Terus yang terakhir, ID 3, 1, 2, 2022, 12, 14. Oke, koma lagi.
2022, 12, 21. Oke, coba. Nah, udah. Select. Kita cek lagi. From peminjaman. Oke. Kita masuk ya, yang kita masukin tadi. Tanggal peminjaman, tanggal kembali, peminjaman, anggota pegawai. Dan sekarang, peminjaman itu memiliki detail ya. Detail, maaf. Detail peminjaman. Nah, dia punya ID peminjaman, dia punya ID buku, dan ID buku sebagai foreign key-nya, tanggal kembalinya, dan dendanya. Oke. Misalkan kita ngasih insert into detail peminjaman values, enter. Oke, sama seperti tadi, diurutkan 1, ID peminjamannya 1, bukunya misalkan dia minjem buku nomor 3, terus yang kembaliinnya di tanggal 2022, 12, 10 misalkan. Ini telat ya kembaliinnya. Kita kasih denda 5.000 misalkan. Oke, koma. Terus dari peminjaman kedua mungkin dia misalkan minjem 2 buku ya. 2 buku yang dia minjem buku yang kedua 2022, terus kembaliinnya 12, 11 misalkan. Yang kembaliinnya beda-beda gitu tanggal kembalinya. Dan terus dia dapat denda lagi 5.000. Oke. Koma. Lalu yang kedua misalkan dia cuma minjem 1 buku gitu misalkan. Terus 2022 yang kembaliinnya di tanggal misalkan dia tepat waktu lah. Mungkin ya 12 nih kan dia jam 10, tanggal kembali tanggal 17. Oke, dendanya 0. Oke, kalau tutup. Oh. Cannot add or update the child row. Sebentar, mungkin kita cek dulu. Cannot add or update child row. Oh maaf. CMT. Mungkin ada yang salah saya ya di bagian sini. ID peminjaman 1, ID peminjaman 2, bukunya 3, 2, 1. Oh iya, kita belum masukin buku ya? Atau sudah ya? Saya lupa. Oh iya, kita belum masukin buku. Maaf. Saya lupa. Insert. Coba cek dulu ya. Select from buku. Nah ya, belum. Maaf. Saya salah. Oke, kita masukin dulu. Into buku. Values. Oh enggak, kita cek dulu deh. Deskripsi buku. Tabel buku itu apa aja. Oke, ini ya. Ada ID buku, judul dan sumber bukunya. Kita langsung insert aja. Values yang pertama. Terus judulnya mungkin tutorial resep memasak. Resep masakan. Oke, misalkan begitu. Koma, ini tipenya sumbangan. Oke, koma, di bagian selanjutnya 2, mungkin contohnya novel gitu mungkin. Jangan deh, silence. Oke, koma, misalkan ini pembelian. Oke, terus 3, ini misalkan buku latihan SBM PTN. Terus ini tipenya sumbangan. Oke, kita masukin 3 buku dulu. Oke, gitu.
Oke, maaf saya kurang tahu ini karena apa. Saya juga nggak tahu cara keluarnya gimana, mungkin saya exit dulu ya. Oke, kita coba buka ulang lagi. Mohon maaf sebelumnya, saya kurang tahu itu karena apa. Maaf, mestinya nggak isi gitu kok. Oke, MySQL bin MySQL root. Oke, kita use DB perpustakaan lagi, terus langsung aja. Udah. Oke, kita langsung insert aja ya. Into buku values 1 resep masakan, lalu tipenya sumbangan, 2 silence pembelian. Oke, 3 latihan, maaf, kurang tanda kutipnya. 3 latihan SBMPTN. Oke, ini kurang tanda kutip. Terus, koma, sumbangan. Oke, kita cek dulu mungkin. Oke, satu buku value, satu sumbangan. Oke, sudah benar, kita cek dulu. Nah, udah ya. Select from buku. Oke, udah masuk. Sekarang kita lanjut ke detail peminjamannya yang tadi. Oke. Peminjaman. Ini, maaf ada typo. Detail pinjaman values. Oke, yang pertama tadi gimana tadi? 113. Oke, 113 terus 2022 12 10 terus dendanya 5.000. Oke, detail yang kedua, 1 diminjam lebih dari satu buku ya. Misalkan 2022 12 11. Oke. 5.000. Terus yang ketiga, ini untuk yang kedua, dia minjem buku yang pertama, terus yang beliinnya tepat waktu. 2022 12, yang beliin di tanggal 12 juga. Karena tepat waktu dia nggak isi denda, dendanya 0. Oke, coba. Nah, kita cek, select from detail peminjaman. Nah, udah ya. Semua. Terus kalau misalkan ceritanya dia belum ngembaliin buku, jadi kan tanggal kembali sama dendanya masih kosong. Into detail peminjaman, sama seperti yang tadi, kita ngasih tahu tabel apa aja yang mau kita isi. Misalkan ID peminjaman dan ID buku aja. Oke, gitu misalkan. Terus kita kasih values. ID peminjamannya 3, dengan dia ngasih bukunya, misalkan dia minjem buku nomor 2. Itu misalkan. Oke. Nah, cek lagi. Nah, udah masuk ya. Detail peminjaman yang keempat. Tanggal kembali dan dendanya masih 0. Oke, begitu.